Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua tahun 2022 dan kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang tidak sempat atau ikut beribadah di gereja secara offline, mari mengikuti ibadah ini secara online bersama-sama. Untuk itu mari kita mengumpulkan keluarga kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan namamu, serta mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Urapi umatmu yang sedang mengikuti ibadah ini, dan urapi hambamu yang memimpin upacara ibadah pada saat ini, supaya biarlah ibadah yang kami persembahkan padamu hari ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Haleluya. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami sudah persembahkan kepadamu menjadi korban dupa yang menyenangkan hatimu. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu lewat firman-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yehezkiel Sukayadi MTH. Untuk itu saya persilakan hambanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih Pak Daud. Dengan keluarga saya boleh diberikan kesempatan selama kita tidak bertemu dan kita bertemu di medsos yang akan disiarkan kepada Bapak Ibu Saudara, yang akan diberikan, yang akan dibagikan. Satu perkara Bapak Ibu Saudara, kita memasuki pada waktu Corona, banyak orang berpikir 1 tahun selesai. Saya khotbah dan saya berkata, waktu saya diundang, ini belum selesai. Dan ternyata saya juga khotbah lagi di tengah jemaat, saya katakan masih ada lagi. Kenapa saya kasih tema khotbahnya juga, aku yakin dan percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Memang menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, ada banyak tanda-tanda yang mengerikan. Corona dan sekarang Omikron, itu merupakan ujian iman orang yang mengaku percaya Yesus itu Tuhan. Dan oleh karena itu, saya berikan tema, aku yakin dan percaya. Dengan apapun yang terjadi, seharusnya Bapak, Ibu, Saudara tetap yakin dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun juga. Nah, ada ayat firman Tuhan yang berkata demikian dalam Mazmur, ya, dalam Mazmur dikatakan dalam pasal 40 ayat yang kelima dan yang keenam begini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angku atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Ini satu doa syukur Daud. Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kata berbahagia tentunya di sini yang membawa kepada keadaan sukacita, damai sejahtera, dan banyak lagi perkara-perkara yang membuat saudara, kata berbahagia berarti tidak takut, tidak khawatir. Ada satu mujizat, ada satu keajaiban sesuai dengan penjelasan firman Tuhan tadi. Oleh karena itu, saya berikan tema, aku yakin dan percaya Yesus itu Tuhan. Dengan apapun yang sedang menimpa hidup kita, kalau kita yakin dan percaya, karena sekali lagi, ini merupakan guncangan. Firman Tuhan juga katakan bahwa akan diguncangkan sekali lagi. Bukan surga, tetapi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan firman Tuhan katakan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak menaruh kepercayaannya kepada orang yang melakukan kebohongan.
Artinya mungkin orang itu ngomong soal firman, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Itu namanya orang fasik. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kalau engkau percaya, engkau berbahagia karena menerima yang pertama, yaitu perkara yang ajaib. Yang ajaib berarti di luar nalar, di luar kemampuan, di luar pemikiran kita, di luar perhitungan kita. Saya saksi aja karena menyingkat waktu. Saya hampir kira-kira 4,5 tahun. Sebelum COVID itu sudah 1 tahun. Pengecap rasa saya ini lidah saya. Makan apa saja tidak enak. Jadi sekali lagi, makan apa saja tidak enak. Yang enak pun jadi tidak enak. Saya diem. Tidak cerita sama istri, tidak ngomong sama jemaat, tidak ngomong sama siapa-siapa. Masuk pada waktu itu ke COVID. Kalau saya cerita pada waktu COVID, saya dikira COVID. Dan kira-kira bulan Agustus mungkin ya, saya lihat ada orang ngomong begini. Saya ini hampir operasi, itu profesor dari Malaysia. Saya sakit dengan 10 komplikasi. Pada waktu saya mau operasi, saya ini browsing, buka ya di internet, kok ada yang buat saya itu geli, lucu karena saya tidak suka. Dan saya pun benda itu, barang itu, saya sangat-sangat tidak suka. Nah, karena saya ini makan apa saja tidak enak, termasuk makan-makan traktiran yang enak pun jadi tidak enak. Contohnya makan kesukaan saya, sate, pecel, dan macam-macam. Itu jadi tidak enak. Waktu saya baca, orang ini memberikan informasi begini. Saya coba petih. Kok saya tambah sehat? Tambah sehat. Saya sekali lagi pada waktu istri saya masak peti, saya tidak suka. Anak-anak saya tidak suka. Saya dengan terpaksa beli peti. Saya tanya sama jemaat, ada enggak yang punya peti? Minta tolong dibelikan saya. Saya langsung dibelikan 1 karung. Jadi saya dengan terpaksa itu sebenarnya iseng makan peti. Tapi sebelumnya saya juga sudah berdoa, Tuhan kok pengecap saya rasanya begini. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Ada firman Tuhan katakan dalam Yeskiel 47 ayat 12 bahwa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu akan menyehatkan kau, akan menyembuhkan engkau. Nah, saya tidak dengan sengaja, tujuannya karena peti itu katanya untuk asam lambung bagus. Karena saya tidak kena asam lambung untuk metabolisme bagus atau perut bagus, saya coba makan. Tiap hari 3 kali. Pagi, siang, malam. Jadi 10 sehari berarti 30. Tiba-tiba minggu ketiga, pengecap rasa saya ini kok sepertinya berubah. Dan pada waktu itu saya bilang sama istri saya, aku tak keluar sebentar beli sate. Saya coba makan sate, kok enak. Dan Bapak Ibu saudara tahu, bukan karena petinya, tetapi saya percaya orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dengan yakin, maka dikatakan di sana berbahagia. Saya dapat mujizat dan bisa sekarang makan apa saja. Jadi bukan karena petinya, tapi peti itu menolong karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan akan menyehatkan engkau. Jadi Bapak Ibu saudara, yang pertama, kalau kita ini percaya, yakin dan percaya Yesus itu Tuhan, engkau sakit apapun saat ini, percayalah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berkata begini. Kalau engkau sakit kaki, buta, mungkin pendengaranmu kurang, mungkin kau sakit kepala, sakit perut, sakit encok, sakit boyok, kanker, tumor, trigliserid, asam urat, engkau tidak ibadah, tidak ada. Tapi firman Tuhan hanya berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Maka Tuhan berikan mujizat kepada orang yang lumpuh. Maka Tuhan berikan mujizat kepada orang yang buta. Maka Tuhan berikan mujizat kepada orang yang sakit pendarahan. Maka Tuhan berikan mujizat kepada orang kusta. Jadi Bapak Ibu saudara, berbahagialah kalau kau menaruh kepercayaan
kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup melakukan apa saja dalam hidupmu. Oleh karena jangan takut kalau saat ini virus terus berkembang, bahkan pemerintah katakan jangan takut. Hamba-hamba Tuhan, semua orang katakan sekarang jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah berkata, ada virus sembunyilah engkau, enggak. Tapi cari Tuhan. Yang kedua kita lihat firman Tuhan ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau. Semua orang yang mencari engkau, ialah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Yang pertama dikatakan dia akan memperoleh apa sih kalau dia sengsara dan miskin. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi satu, Tuhan memperhatikan engkau yang menolong dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang penting engkau mencari Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan, rohanimu dibangun. Kalau engkau mencari Tuhan, maka engkau bisa punya kekuatan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, percaya kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, engkau akan bergembira dan sukacita. Selama COVID ini, saya tidak merasa khawatir. Karena pada waktu zaman Daud, bukan Pak Daud loh ya, zaman Daud itu 3 hari yang mati 70.000. 3 hari. Indonesia baru 144.000 sekian. Lebih banyak penyakit yang lain yang mati tapi tidak pernah disebutkan. Disentri juga banyak, TB juga banyak, dan penyakit-penyakit yang lain. Sekali lagi saya tidak bicara soal penyakitnya, tetapi keyakinan Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebelum kedatangan Tuhan memang ini harus terjadi. Walaupun kau doakan nanti akan ada masalah, persoalan demi persoalan yang lain lagi. Kalau tidak virus, ekonomi. Kalau tidak ekonomi, yaitu bencana alam. Kalau tidak bencana alam, gunung meletus. Kalau tidak gunung meletus, ada antikris akan segera datang juga untuk hal-hal yang tidak saudara sukai. Jadi yang kedua, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan saat ini banyak orang bilang, duh ekonomi tambah susah, ekonomi tambah susah. Siapapun pasti ngalami itu. Baik dia pengusaha, baik dia pendeta, baik dia siapapun kaum profesi. Mengalami toko menjadi sepi, supermarket menjadi tutup, dan banyak perusahaan-perusahaan menjadi berhenti. Utang tidak terselesaikan, makanya bank memberikan relaksasi. Namanya relaksasi itu perpanjangan supaya utangnya bisa diperpanjang. Tapi apakah diperpanjang bisa selesai? Kenyataannya juga tidak bisa selesai. Banyak orang-orang yang menjual rumahnya, hotel dijual, rumah dijual, mobil dijual. Tapi saya himbau untuk Bapak Ibu Saudara, yang penting engkau tidak jual Yesus. Nah, saya juga saksi. Pada waktu masuk Corona sekian bulan, Bapak Ibu Saudara, karena kesaksian, saya berdoa gini, Tuhan, sekarang ini aku harus menghadapi kenyataan. Kenyataannya Bapak Ibu apa? Saya punya tanggungan sebenarnya. Saya punya mobil, ada satu yang angsurannya belum selesai. Saya berdoa, maju apa mundur. Ini hanya persoalan ekonomi. Yang penting pengiringan saya kepada Tuhan. Aku yakin dan percaya Yesus itu Tuhan, tetap saya jalan. Sudah relaksasi selesai, angsuran masih sekian. Dan saya berdoa, ada seseorang berkata kepada saya gini, yes, itu dijual aja, dilunasi, nanti beli mobil seadanya, saya bantu. Artinya membantu mobilnya itu dijual, di leasing ditutup. Akhirnya
saya lakukan itu. Bapak Ibu saudara tahu, dalam waktu hanya 3 minggu, saya terima uang yang kalau untuk beli mobil itu cuman mungkin hanya mobil tahun 2000. Tetapi Tuhan buat mujizat dalam waktu 3 minggu. Orang yang membantu saya, menolong saya ini, tiap kali saya dibelikan mobil, dia tidak ambil keuntungan, diserahkan ke saya, dikerasakan saya. Dalam waktu 3 minggu. Dan itu saya bisa ganti mobil dengan pajak yang cukup lumayan, sama dengan mobil-mobil mewah lainnya. Tetapi puji Tuhan, kemarin mobilnya juga dibeli orang, saya akan beli mobil lagi dengan tanpa tanpa hutang, tanpa kredit. Jadi saya berdoa, Tuhan aku tidak mau kredit, Tuhan aku tidak mau punya hutang. Saya tanya kepada bendara saya, bendara, apakah saya punya tanggungan di kas gereja? Dia katakan tidak. Berarti saya di tahun kemarin sampai sekarang 1.000 rupiah pun tidak punya hutang. Puji Tuhan, Tuhan bisa menyelesaikan, menolong Bapak, Ibu, Saudara dalam situasi yang sesulit, sesukar apapun juga. Aku yakin dan percaya Yesus itu Tuhan. Akan menolong, melepaskan, dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi yang paling terpenting Bapak Ibu Saudara, setelah engkau ditolong, kalau dulu ditolong, kalau sekarang ditolong, apakah engkau tetap yakin dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah diberkati, engkau sudah dipulihkan. Dalam situasi yang seperti ini, engkau sudah ditolong Tuhan, sangat-sangat ditolong. Apa engkau tetap yakin bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidupmu? Kalau iya, maka yang terakhir ini, namamu tercatat enggak? Yang penting itu. Sekarang ini banyak yang disampaikan, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, pertolongan-pertolongan, pemulihan dan segala sesuatu yang menyenangkan. Tetapi apakah namamu tercatat dalam kitab kehidupan? Kita lihat ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Itu saja Bapak. Terus dikatakan dalam pasal 69 begini, ayat 29. Tuhan, biarlah mereka yang tidak hidup benar, jangan tertulis dalam kitab-Mu. Jadi maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara, engkau sepertinya orang yang paling sering ditolong oleh Tuhan kalau hidupmu tidak benar. Kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam catatan tidak ada. Tuhan mau, saat ini engkau yang mendengar di rumah, saat ini engkau yang ada di gereja mungkin, saat ini engkau yang tidak bisa datang karena situasi, tetapi percayalah situasi ini juga akan berhenti. Orang-orang yang percaya sedang diuji, datang ibadah, cari Tuhan, maka namamu tercatat. Kalau engkau tetap percaya, engkau tetap yakin, Yesus itu Tuhan. Pertolongan, mujizat, berkat, pemulihan masih ada. Tapi masalahnya, namamu tercatat apa enggak? Itu yang ketiga. Kalau tidak tercatat, pada waktu engkau menghadap Tuhan sesuai dengan Matius pasal 7, Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Target kita bukan pemulihannya di dunia ini. Target kita bukan berkatnya. Target kita bukan rumah yang bagus, mobil yang bagus. Target kita bukan toko yang gede. Target kita bukan punya tanah yang luas. Target kita bukan itu. Itu bisa disediakan oleh Tuhan. Yang penting engkau berkata, aku yakin dan percaya Yesus itu Tuhan dan namamu ada dalam kerajaan surga. Saya kira renungan singkat ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia akan menerima perkara yang ajaib. Yang kedua, dia akan menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga, namanya tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Daud. Silakan Pak Daud. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan memuji Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami sekalian. Untuk itu kami akan terus berjalan di tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib, adalah Allah yang heran, adalah Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Dan melalui kesaksian yang sudah dibagikan kepada kami semua, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Untuk itu pada saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, supaya biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Engkau. Dan lebih daripada itu, kami yakin dan percaya bahwa keselamatan dari Allah yang Maha Tinggi akan dicurahkan kepada kami semua. Sehingga dengan demikian maka kami bersama-sama, seisi rumah kami akan diselamatkan oleh Engkau dan diberkati oleh Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan,
Kami percaya bahwa firman yang kami sudah dengar akan menjadi rema di dalam kehidupan kami sekalian. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Untuk itu kami bersama-sama akan memohonkan berkat daripadamu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.